daqaiqil adabil batinati fi zakah. Ya. Pasal tentang itu detailnya etika-etika batinah dalam berzakat, dalam zakat. I'lam, ketahuilah, anna ala muridil akhirati fi zakatihi wazaifun. Nah, ini uslubnya namanya sibhu jumlah jar majrur tapi dimasukin anna gitu. Anna ala muridil akhir, asalnya ala muridil akhirati fi zakatihi wazaifun. Ya, khabar mubtada khabar muqaddam mubtada muakhar sibhu jumlah. Wazaifun, anna wazaifa ala muridil akhirah fi zakatihi. Nah, gitu. Ketahuilah bahwa orang-orang yang murid menginginkan al-akhirah, ya, menghidupkan akhirah. Maka tadi saya baca wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, bukan dunia, bukan, tapi wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya, fi zakatihi, di dalam dia urusan zakatnya, ngurusin zakatnya, wazaifun, itu ada beberapa etika, ada beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan. Al-ula, yang pertama, ayufhamal muradu minaz zakat. Ya, ayufhama, memahami murad, memahami keinginan atau maksud daripada zakat. Apa sih esensinya zakat itu? Dalam kitab lain, dalam hadis, ya, dalam zakat Idul Fitri, zakat mal, dia tuhratun, ya, mensucikan harta yang ada dalam kita punya. Kedua, wa tu'mah, kita berbagi, ya, berbagi kepada orang lain. Namanya ada itu hikmah saddun, menutupi kebutuhan saudara-saudara kita. Ayyufhamal murad minaz zakah, ya, memahami maksud daripada zakat. Wa huwa salasatu asya, itu ada 3 perkara. Ibtila'u, ya, ini mudda'i mahabbatillah, atau mudda'in mahabbatillah. Ibtila apa? Pertama, Pak, ini hikmahnya, ya, ibtila, untuk menguji. Menguji apa? Mudda'i, orang-orang yang mengaku, mengklaim mahabbatillahi ta'ala, dia cinta sama Allah. Benar enggak nih cinta sama Allah? Diuji oleh Allah. Keluarin zakat, keluarin apa enggak dia? Ya, bi ikhraji mahbubihi, ya, dengan mengeluarkan, ya, apa yang dia cintai. Ya, bapak-bapak Allah kasih nikmat banyak. Ini ingat tuh, ada di situ bagian saudara-saudara kita yang sebetulnya buat diri kita, mensucikan harta kita sebetulnya. Begitu, ya. Kemudian watanazzuhu an sifatil bukhlil muhlik, dan tanazzuh, membersihkan, ya, an sifatil bukhli al muhlik, daripada sifat bakhil, pelit. Apalagi selain pelit? Hah? Kikir. Ya, medit. Nah, kalau bahasa medit. Apalagi bahasa almarhum Zainul MZ apa tuh? Korek. Banyak sinonimnya, ya. Wa tanazzuh, membersihkan diri an sifatil bukhl muhlik, dari sifat bakhil yang mencelakakan, ya. Orang, Pak, kata Nabi, al-bakhil aduwullah, orang yang pelit itu musuhnya Allah. Ya, al-bakhil la yadkhul, la, katanya, dia tidak akan masuk surga, orang bakhil. Ya, bapak-bapak ada rezeki, berbagilah buat
rumah Allah gitu ya, bagi dari rumah renovasi, kemudian buat anak-anak yatim, perlu ini ya begitu. Kemudian yang berikutnya apa? Wasyukru ni'matil mal. Bersyukur kepada Allah atas nikmat harta. Coba Pak, dulu kita lahir bawa harta enggak? Ada. Yakhrujuna min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar dari perut ibu kita enggak tahu apa-apa. Sehelai benang pun kagak ada di diri kita. Nangis telanjang bulat, ya, ini Ustaz Imin nih walaupun barang gede begini dulu nangis dia. Ya. Kenapa nangis? Ini menunjukkan kita ajiz, lemah. Kita butuh kepada ya bantuan orang lain. Kita butuh kepada Allah. Kita ajiz. Sekarang Allah kasih nikmat, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak. Itu semua nikmat Allah yang harus disyukuri ya. Di zakat salah satu hikmahnya adalah apa? Ujian dari Allah ya kepada orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah untuk mengeluarkan ya apa yang dicintainya. Kemudian membersihkan dari dirinya daripada sifat bakhil. Ketiga, bersyukur atas nikmat Allah ya. Ingat surah ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ya. Kalau kita kufur, udah azab Allah banyak dah. Ujian Allah banyak. Begitu ya. Kemudian pindah halaman 38. Al-wazifatu tsaniyah ya. Adab yang kedua sekarang ya. Al-israru bi ikhrajiha. Ini penting nih. Hasilnya bi ikhrajiha yang mengeluarkan zakat itu al-israr. Kalau bisa secara rahasia. Jangan ngeluarin zakat pamer-pamer. Ya, jangan. Gitu. Likaunihi ab'adun minar riya'i wa sum'ah. Ya. Karena cara mengeluarkan zakat dengan rahasia itu apa? Ada hikmahnya. Ab'ad, menjauhkan diri kita daripada sifat riya, sifat sum'ah. Itu penyakit hati itu. Hati-hati itu. Banyak orang beramal belum ikhlas karena Allah. Ya. Wa fil izhari idlalun lil faqir aidan. Ya. Dan dalam izharnya ketika bapak-bapak memberikan zakatnya izhar, ya nyata banget kelihatan. Di situ ada muatan idlalun, merendahkan, ya lil fakir kepada orang fakir. Jadi nanti diceritakan Nabi itu bilang kalau ada teman kita kira-kira dia pengen ngomong nih, kalau dia sebelum dia ngomong kita kasih duluan. Nah ketika dia mulai ngomong minta itu dia jatuh harga dirinya tuh. Dan umat Islam harus menjaga muruah seseorang saudaranya. Jangan sampai begitu. Ya dulu sahabat ngasih sesuatu diam-diam. Biar dia mukanya nggak merah, nggak malu. Sampai begitu tuh. Ya. Kalau sekarang ngasih barang, ngasih zakat, dia ekspos rame-rame. Tapi ada dua ya nanti ya. Ada yang izhar juga boleh, tapi litarbiyah, lita'alum begitu. Fa in khafa ayyattahima bi'adam al-ikhraj a'ta min man la yubali min al-fuqara bil akhdhi bain al-jama'ati alaniyatan wa a'ta ghairahu sirran ya. Fa in khafa, jika dia khawatir ya, ayyuhtama bi'adam al-ikhraj, khawatir apa? Dia dituduh ya bi'adam al-ikhraj, enggak ngeluarin zakat, maka a'ta man la yubali ya, maka dia mengeluarkan zakat, memberikan kepada orang yang la yubali minal fuqara, orang-orang yang tidak ada sungkannya ya, daripada orang-orang yang fuqara. Artinya si fuqara ini dia ngambil yang enggak malu-malu
yang dia butuh. Bil akhdhi bainal jamaah, dia mengambil di antara jamaah secara alaniyah, kelihatan gitu. Wa a'ta ghairahu sirran, dan juga dia bisa juga ngasih kepada yang sebagian yang lain secara sembunyi-sembunyi. Jadi ada kan misalnya memang kita bikin di rumah kita, kasih tanggal, pokoknya setiap tanggal 1 sampai 10 main ke rumah. Nah, ya. Udah sekelompok orang yang dia udah memang artinya nggak sungkan lagi ya datang ke rumah kita mempersilakan gitu. Boleh begitu juga. Dan boleh juga kita ada yang diam-diam secara rahasia, gitu ya. Yang ketiga, al-wazifatu tsalisah. Ya, adab yang ketiga nih, agar zakatnya penuh dengan hikmah. Alla yufsidaha bil manni wal adha. Ini ya, jangan dirusak. Ya, jangan merusaknya dengan bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti. Tadi tahu enggak? Itu dia baru saja saya kasih 2 juta. Omong-omongin. Ya, jangan. Ya. Wa dzalika annal insan idza ra'a nafsahu muhsinan ilal faqir ya mun'iman bil a'ta'i rubbama hasala minhu dzalik. Wa dzalika ya, dan artinya dengan menyebut-nyebut kebaikannya, menyakiti perasaan orang yang menerima, annal insan, sesungguhnya manusia, idza ra'a nafsahu muhsinan ilal faqir, apabila dia melihat dirinya ya berbuat baik kepada si fakir. Hati-hati Pak, ini ujian banget nih, kita memberikan sesuatu kepada orang fakir. Nah, di situ hati kita dijaga tuh. Ada muatan kita merasa tinggi, gede, hebat, lebih, atau berjasa. Ya, sebetulnya nggak berjasa. Justru kita terima kasih ada orang fakir tuh, ngebersihin harta kita, gitu. Ya, jadi di sini katanya, annal insan idza ra'a nafsahu, sesungguhnya seseorang apabila melihat dirinya berbuat muhsinan ilal fakir, berbuat baik kepada si fakir, ya, kemudian mun'aman bil a'ta, dia merasa berjasa dengan memberikan, ya, artinya kita ngasih itu perasaan kita hebat dah, berjasa itu. Rubbama hasal minhu dzalik, terkadang ada yang begitu tuh. Ya, walau haqqaqan nazar, seandainya dia merenung, katanya an-nazar itu merenung, lamnya lam taukid, la ra'a al-faqira muhsinan ilaihi. Kalau dia merenung, sebetulnya orang fakir itulah yang berbuat baik kepadanya. Pak, ya, jangan bapak-bapak pas ngeluarkan harta zakatnya itu kita berbuat baik, berjasa, hebat. Ya, bukan, memang itu kewajiban kita untuk membersihkan harta kita yang Allah telah berikan. Ya, tapi renungin bahwa kita berterima kasih kepada dia. Makanya kalau ada orang datang ke rumah kita tok itu berterima kasih itu. Allah kirim itu. Kalau nggak ada jangan ngebentak-bentak, jangan ngusir. Ya, kalau ada bagilah semampunya. Begitu. Muhsinan ilaihi, ya, biqabuli haqqillahi alladhi huwa tuhratun lahu. Ya. Jadi biqabul. Ya, dengan dia tuh nerima apa? Hakillah. Jadi yang dia terima itu bukannya hartanya orang kaya, emang haknya Allah. Ya, yang harus ditunaikan, harus dikeluarkan, itu zakat. Sudah haulnya, sudah nasabnya, itu dikeluarkan. Kalau kagak, bala itu buat rumah kita. Ya, itu haknya Allah. Sudah ada aturan mainnya. Begitu. Sekian persen tahu. Huwa, katanya, hakullah alladhi, hak Allah yang huwa tuhratun lahu, untuk mensucikan dia tuh. Siapa sih orang kaya? Dengan sebab dia ngeluarin zakat. Begitu. Ya. Wa idza istahdara ma'a dzalika, ya, anna ikhrajahu liz-zakati syukrun li ni'matil mal. Wa idza istahdara, apabila orang kaya tadi istahdar, menyadari, merenungkan, merasakan madzalika, dengan tadi tuh, ya, bahwa dia ngasih orang itu
dia harus berterima kasih sama orang fakir tadi. Dan kita keluarin adalah haknya Allah. Itu ya. Anna ikhrajahu lizakat, bahwa dia mengeluarkan zakat itu syukrun li ni'matil mal. Ya, dia bersyukur kepada Allah karena nikmat harta. Gitu, ya. Fala yabqa bainahu wa bainal fakir muamalatan. Dan jangan ada ya bekok tuh. Ada merasa ada jasa. Ya, ada tersisa antara dia dan antara fakir ada muamalah. Ada sebuah interaksi, ada jasa. Jangan. Artinya habis dia kasih besok kalau apa-apa lu, kalau gua perlu ini. Ya, enggak. Itu mah selesai, emang kita harus keluarin itu kewajiban kita, haknya Allah gitu. Ngasih aja udah, jangan ada imbal-imbalan nanti kalau bisa saya kasih apa-apa kalau saya perlu datang ini ya, bantuin dia. Enggak. Ya, harus murni itu. Tuhratun lahu gitu. Wala yang bagi ayyahtaqiral faqira li faqrihi. Nah, juga nih sebaliknya. Dan tidak sepatutnya si orang kaya tadi yahtaqir, menghina, meremehkan orang fakir li faqrihi, karena dia kagak punya, karena kefakirannya. Jadi enggak boleh. Jadi kalau benar ngeberi betul-betul dia mengeluarkan haknya Allah, dia bersyukur, ya, dia jangan hinain tuh. Maka dulu ada kan, atau istri kita orang kaya nih, misalnya, ini bisa isinya kebetulan isinya yang kerja, wanita karir, kitanya kagak. Ini sani isi juga mau kasih hartanya ke suami, juga ada akhlaknya tuh. Dia merasa cari, masih itu bang, ada muatan merendahkan, nggak boleh tuh. Ya, sambil diajarkan begitu tuh, menjaga perasaan yang orang yang nerima itu, agar muamalahnya dicakap di mata Allah gitu. Nggak boleh menghina orang, nggak boleh tuh. Apalagi menghina, mengata-ngatain, jangan. Emang ente lebih baik apa? Belum tentu. Zahirnya doang yang baik, dalamannya bobrok, rusak. Ya, harus sadar. Jadi wala yang bagi ayyahtaqiral faqira li faqrihi. Tidak sepatutnya orang kaya tadi ayyahtaqira, menghina, meremehkan orang fakir li faqrihi, karena dia enggak punya. Ya, sekarang kita lihat orang di jalanan ya, pakaian yang lusuh ini. Ya, jangan. Jadi kita harus bersyukur, Allah terima kasih, Allah kasih kita punya gitu. Kalau bisa berbagi. Li'annal fadla laisa bil mal. Nah, ini yang harus dipegang. Karena sesungguhnya keutamaan itu, kelebihan itu bukannya dengan harta, bukan. Ya. Wala naqsa bi'adamihi, dan juga orang kagak punya itu bukan karena dia kagak punya harta, bukan. Ya, dia enggak mulia bukan karena punya harta, bukan. Kemuliaan itu adalah dia dekat sama Allah. Ya, enggak punya, dia tetap bersama Allah. Seandainya dia punya harta nih, rumahnya 7 lantai, mobilnya 10, dia maksiat terus, emang dia mulia? Agak. Ya, dia jauh dari Allah. Ini yang paling bahaya. Katanya Allah kasih istidraj, dikasih terus, lupa dia. Makanya ada ujian, Pak. 2 nih. Orang dikasih nikmat sama dikasih kaya sama miskin. Itu beratan mana untuk dekat kepada Allah? Beratan dikasih kaya gitu, Pak. Dikasih kaya, banyak harta, banyak lupanya gitu. Banyak acaranya lagi, inilah itulah, banyak banget. Tapi kita Allah kasih miskin, ya cukup-cukuplah, sederhana. Ada hati kita takluk ya sama Allah. Dikit-dikit terus nggak punya, angkat tangan, doa gitu. Ya, begitu. Baik, al-wazifatur rabi'ah. Ya. Dan adab yang keempat nih. Ayyastasghira al-atiyah. Apa? Al-atiyah. Asalnya sogaro kan kecil. Artinya dia merasakan tuh yang dia berikan itu kecil. Dia merasa itu udah kasih gede aja. Ada ya, udah kasih dia. Kadang agak seberapa dari harta yang Allah berikan gitu. Ya,
ayyastasghira al-atiyah, ya. Merasa memberinya kecil. Fa innal musta'dhama lil fi'li mu'jabun bihi. Jadi maksudnya Pak gini Pak, kita udah ngeluarin tuh walaupun kita ngasih tuh setiap orang sejuta, itu kita hadirkan, itu kita baru ngasih kecil. Ya, jangan lu gua kasih sejuta lu gede itu. Ya enggak, hadirkan di hati kita itu kita baru ngeluarin baru kecil, enggak seberapa gitu. Kenapa? Fa innal musta'dham lil fi'li. Karena orang yang merasa besar ya, li fi'lin dengan perbuatannya akan mu'jabun bihi. Akan ujub dia. Merasa dia udah gitu, hebat dah. Nah, itu hati-hati itu ya. Waqad qila, dan dikatakan la yatimul ma'rufu illa bi thalath. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Pertama, bitasghirihi, selalu merasakan apa kecil yang telah kita perbuat. Misalnya bapak-bapak nih, Masya Allah, ini lantai 2 semuanya uang bapak semua nih. Ya, yang merasa kemana-mana, itu mesti saya yang bangun semua itu. Ya, hati kita belum seberapa. Hati malu, ya. Ya Allah, saya baru bisa gitu. Harusnya mah saya bangunin dari mulai pondasi sampai atas. Gitu. Itu pun kalau sudah begitu dia merasa dia belum mengeluarkan apa-apa. Itu cakapnya, ya. Dia merasa apa kecil aja yang dia sudah keluarin. Wa ta'jilu wa ta'jilihi, dan segera apa? Menyegerakan apa-apa. Nah, jangan ditunda-tunda. Diburu-buruin dah. Nah, kasih. Kemudian wasitri, ditutupin tapinya. Gitu ya. Yang berikutnya yang kelima, wal wazifatul khamisah, adab yang kelima, ayyan taqiya min malihi ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaih. Nah ini luar biasa ini. Biasanya nafsu nih kita pengen ngeluarin zakat atau pengen ngeluarin baju-baju kita, dipilihin dulu yang jelek-jelek. Pak Profesor nih punya motor 4, mau dibagi. Itu mana yang paling tua tuh motor, mana yang paling jelek. Harusnya yang paling bagus. Ini diingetin. Yang kelima, ayyan taqiya, yang taqo, memilih min malihi, dari hartanya ahallahu, yang paling halal. Kalau bisa yang kita keluarkan itu yang paling halal. Wa ajwadahu, dan yang paling cakep. Wa ahabbahu, dan yang paling kita cintai. Itu yang kita kasih. Ya. Berat ya. Berat ini. Yang kita sayang. Ya Allah. Ammal hallu. Nah, adapun harta yang halal, fa innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala thayyib, baik, dan la yaqbalu illa thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Ya, begitu. Wa ammal ajwadu, tadi adapun harta yang bersifat ajwad, yang bagus, qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya, janganlah kamu memilih ya al khabitha, dari yang jelek-jelek, ya, kemudian minhu, darinya tunfikun, Anda infakkan. Jadi yang paling jelek baru dikasih. Jangan. Dipilih-pilih dulu dah tuh. Mana sorban yang udah lama ya, yang udah butak-butak warnanya. Kalau dolar nggak apa-apa dah, kuning-kuning dikit sama aja harganya. Udah dikit. Baik, paham ya. Nah, ini bagus buat kita nih. Biar kita enggak tomak maksudnya menjadi kita. Wa yanbaghi ayyula hadha fi dzalika. Belum ya? Faqad qala Allah Ta'ala ya, wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu memilih-milih yang buruk ya untuk tunfiqun, infakkan. Wa yanbaghi ayyula hadha fi dzalika amrayn. Dan yanbaghi, sepatutnya ya, orang yang berzakat itu yulahid, memperhatikan ya,
dalam dua perkara. Fi dzalika amrayn, dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, salah satunya haqqullahi subhanahu wa ta'ala bitta'zimi lahu. Ini ya, hak Allah ini subhanahu wa ta'ala bitta'zimi lahu, agar diagungkan, diutamakan. Fa innahu ahaqqun mini ukhtiyari lahu. Ya, sesungguhnya yang buat Allah itu ahaqqun, lebih baik min ukhtiyara lahu, ya, atau min ahakkuman, oh bukan ya, ahakkuman ikhtayara lahu, arti yang pilihan yang terbaik, ya. Kalau buat Allah pilihan yang paling baik. Walau annal insana qadama ila daifihi ta'aman radian la'awghara sadrahu. Walau seandainya annal insana, seseorang, qadama menyuguhkan, memberikan, ila daifi, kepada tamunya, ta'aman radian, makanan yang radi, ya, yang kagak layak, kurang enak, itu katanya la au garra sadrahu, itu akan menyesakan dadanya, ya, gitu. Jadi kalau mengasih cakep gitu. Wasani, yang kedua, haqqun nafsihi. Tadi pertama hak Allah, ya. Yang kedua hak untuk dirinya sendiri. Gimana? Fa innal ladzi yuqaddimuhu huwal ladzi yalqahu ghadan fil qiyamah. Sesungguhnya yang dia suguhkan, qaddam yuqaddimu, yang dia berikan, huwal ladzi yalqahu, nanti dia akan petik tuh, dia akan temui, ya, dia akan temui ghadan, nanti kelak, fil qiyamah, di hari kiamat. Jadi Pak, semua yang kita lakukan di dunia ini amal saleh, nanti kita akan petik hasilnya di sana. Sebaliknya tuh, ya, wa man asafa 'alaiha, orang yang berbuat jahat, jelek juga sama tuh, ya, akan dapat juga. Nah, jadi kita hati-hati. Fayambagi ayyakhtara al-ajwada li nafsihi, maka sebaiknya, sepatutnya dia memilih al-ajwada, ya, yang dia berikan yang paling bagus untuk dirinya, gitu. Kan hakikatnya tuh kita ngasih orang buat diri kita, ya kan? Maka pilihlah yang cakep, gitu. Nanti ada cita-citanya di sini. Wa amma ahabbahu ilaih, adapun harta yang paling dia cintai, yang tiga, ya. Yang ketiga, harta yang paling dia cintai, katanya ada tiga. Yang pertama yang halal, kedua yang bagus, tiga yang paling dia cintai. Fi qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, pakai lan tuh, abadan hatta yaumil qiyamah, ya. Anda tidak akan memperoleh al-birra, kebaikan, hatta tunfiqu, sampai Anda meninfakkan, mimma tuhibbun, dari harta yang Anda cintai. Jadi yang kita cintai itu, ya. Wa kana, nah, dikuatkan dengan cerita-cerita. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza stadda hubbuhu li syai'in, idza stadda hubbahu li syai'in min malihi qarrabahu lillahi azza wa jalla. Nah, diceritakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhuma, ketika dia sangat itu mencintai kepada sesuatu, min malihi, dari hartanya, qarrabahu, dia buat apa? Jadi jalan pendekatan kepada Allah. Coba, yang paling dia sukai dia kasih buat Allah, ya. Waruwiya, dan diriwayatkan, annahu nazala al-Juhfata. Ini cerita menguatkan tentang Ibnu Umar. Jadi suatu ketika beliau nazala, singgah, al-Juhfata, di kawasan Juhfah, ya. Wa huwa syakun, dan dia dalam kondisi sakit, marid, ya. Faqala, lalu dia mengatakan kepada keluarganya, inni la astahi haitanan, aduh saya pengen banget makan ikan nih, ya. Lagi sakit,
pengen makan ikan, kayak enak kayak ikan nih. Nanti kita apa nih? Nasi uduk. Kemudian faltamasu lahu falam yajidu illa hutan. Kemudian keluarganya pada cari itu ikan tuh. Mereka tidak mendapatkan kecuali hanya sedikit. Itu. Fa akhadathu imra'atuhu fa sana'atuhu. Lalu dia cuci dah tuh. Apa namanya istilahnya? Dia belek, dia bersihin dah. Ya. Kemudian dia siangin. Lalu dia masak dah tuh. Nah, gitu. Tsumma kemudian qarrabathu ilaihi. Dia suguhkan. Ya, lagi sakit kan mendapatnya cuma sedikit tapi dia. Udah jadi tuh ikan tuh disiap disantap fa'ata miskinun. Ini ujian, Pak. Tahu-tahu tok assalamualaikum. Ada orang miskin datang, ya. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Khudhu, ambil." Coba tuh. Padahal dia pengen banget makan ikan, lagi sakit tuh. Ikannya kagak banyak, cuma segitu-gitunya tuh. Ada orang miskin datang, ambil. Faqala lahu ahluhu. Ini keluarganya ngedumbal juga nih dia. Subhanallah katanya. Pas dia dikasih orang miskin, kata keluarganya, "Subhanallah. Qad anaitana. Ya, wa ma'ana zadun nu'tihi." Aduh, padahal kami sudah lelah banget tuh. Arti mengupayakan bisa sampai bikin pepesan ikan lah buat Anda tuh. Kemudian wa ma'ana zadin nu'tihi, dan kita juga ada lagi yang lain. Maksudnya kalau mau ngasih jangan ikan itu, yang lain aja gitu. Itu masih ada yang lain gitu. Faqala, apa kata Ibnu Umar? Inna abdallahi yuhibbuhu. Sesungguhnya hamba Allah suka sama itu. Berat matanya. Sangat berat. Ya. Cerita berikutnya, waruya an-nasailan waqafa bi babi Rabi' bin Khutsaim. Ya. Ada seseorang yang minta-minta sailan, dia berdiri di pintunya Rabi' bin Khutsaim. Rahmatullahi alaihi. Faqala at'imuhu, ya. At'imuhu sukran. Sukarnya, kata si Rabi' bin Khutsaim, ketika lihat ada orang minta-minta depan pintunya, kasih dia gula. Ya, kasih dia gula. Faqalu, kemudian orang rumahnya bilang, nut'imuhu khubzan. Enggak usah, kita kasih roti aja. Ya, khubzan anfa' lahu. Mungkin kita kasih roti lebih bermanfaat buat dia. Ya, ketimbang dikasih apa? Gula. Faqala, apa kata Rabi' bin Khutsaim? Wa yahakum, marah-marah dia. At'imuhu sukran, ya. Celaka ente semua, gitu. Kasih dia gula. Kenapa? Fa innar Rabi'a yuhibbus sukra. Ya. Jadi Pak, kalau syukron pakai sin titik ketiga. Syukron, terima kasih. Ini sukar. Sukar itu gula. Ya. Sesungguhnya Rabi' bin Khutsaim dia suka gula, maka dia pengen memberikan sesuatu yang dia cintai. Ustaz Imin suka HP enggak? Kasih HP ntar. Faqalu, ya, ada ya. Al-wazifatu sadisah, ya. Dan adab yang keenam, ayat luba li sadaqatihi man tazku bihi. Ini penting juga, ya. Setelah kita udah paham yang tadi semua, sekarang ini kita mau kasih ke siapa nih? Kalau bisa cari orang yang ahli ibadah, utamakan, ya. Ayat luba mencari li sadaqatihi, untuk sedekahnya, man tazku bihi, orang yang baik-baik, gitu, ya. Wahum khususun min umumil asnabil al-thamaniyah, dan mereka adalah orang-orang yang kriterianya sudah khusus daripada yang 8 perkara tersebut. Ada 8 ya, 8 asnaf yang mendapatkan zakat. Tapi dari 8 ini pilih lagi yang paling soleh, yang suka ke masjid itu kasih. Ya, jangan yang suka main gaple dikasih. Ustaz, iya. Taib.
Ya, walahum sifatun. Mereka punya sifat-sifat nih, ya. Siapa orang yang kita patut lebih utamakan kita kasih? Al-ula, yang pertama at-taqwa. Ya, orang yang bertakwa. Gitu. Falyakhus ya bisidqatihi al-muttaqin. Maka yang lebih dikhususkan dengan sedekahnya kepada orang-orang yang ahli takwa. Begitu. Fa innahu yaruddu biha himamuhum atau himamuhum ilallahi ta'ala, ya. Sesungguhnya itu akan membantu fokus untuk ibadah kepada Allah. Pak, misalnya maaf, ada guru-guru kita nih, Ustaz Imin perlu ya keperluannya, anaknya pengen pesantren kurang, cukupin tuh. Agar fokus dia sama Allah, jaga masjid nih sempurna. Kalau kagak dididik hilang mana, ternyata cari tambahan di luar. Ya, jadi kita ini untuk memenuhi kebutuhannya, itu ya. Waqad kana Amir bin Abdullah bin Zubair yatakhayyaru ubada wa hum sujudun. Yang dicontohkan Amir bin Abdullah bin Zubair, beliau yatakhayyaru, memilih al-ubad, orang-orang yang ahli ibadah, wa hum sujudun. Jadi yang dikasihnya orang lagi kebetulan sujud. Dia masuk ke masjid, lihat mana lagi sujud dia kasih. Ini ada hikmahnya. Kalau lagi berdiri dia nggak kasih. Kenapa? Saking dia takut dia dikasih, dia merasa terhina. Ya, ada orang begitu. Fayatihim bisurrati fiha ad-dananiru wad-darahim. Ya, ini Amir bin Abdullah datang kepada orang-orang yang ahli ibadah yang sedang sujud. Beliau datang dengan kantong-kantong yang di dalamnya ada dinar-dinar dan dirham. Gitu. Ada sekantong duit dah. Ada sekantong ponjen gitu ya. Ada kantong seikat-seikat gitu. Fayada'aha inda na'alihim. Kemudian diletakkannya di sendal-sendal mereka. Begitu. Bihaitsu yahissuna biha. Gitu. Wala yash'uruna bimakanihi. Di mana dia ada terasa tuh dengan uang yang tadi diletakkan. Tapi mereka wala yash'uruna bimakanihi. Mereka enggak merasa dengan tempatnya. Jadi gini, dulu kan para sahabat ya, kondisi dulu masjidnya belum kayak kita pakai begini nih. Padahal Pak Prof pernah cerita ya, tahun berapa ke Mekah. Dulu kan orang sa'i aja masih ada pasir tuh. Nah, jadi orang dulu sholat naruh sendal itu di dekat dia, di kakinya. Nah, ketika dia lagi sujud sama Amir ditaruhin sekantong begitu. Sejuta. Ya. Ini luar biasa akhlak ini, jarang ini nih. Ini dicontoh juga sama pitung ini ya. Habis itu ya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Ma yamna'uka an tursila biha ilaihim?" Apa yang mencegahmu ya Anda mengutus biha dengan kantong uang tadi ilaihim kepada mereka? Fayaqulu akrahu ayatama'ara wajah ahadihim idza nadhar ila rasuli au laqiyani. Itu aku enggak mau, katanya, nanti seseorang di antara mereka akan mukanya merah gitu, merasa malu ya ketika dia melihat saya mengutus utusan saya atau dia bertemu dengan saya. Saking hati-hatinya tuh, pengen ngasih tapi kagak sampai menjatuhkan itu. Ya, ini akhlak yang luar biasa ya. Masih banyak, udah kata saya udah habis waktunya ya. Bapak-bapak, kalau ngaji itu lezat, nikmat ya. Kenapa? Selagi kita masih begini nih, ini malaikat doain terus, mohon ampun terus buat kita ya. Semoga keberkahan buat diri kita, buat keluarga, insyaallah, dan yakin kita semuanya fi zimmatillah, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa niyatun salihah al-fa